Halo semuanya, berjumpa kembali dalam video pembelajaran Fisika itu Mantap. Hari ini kita akan membahas mengenai cara mencari titik berat, yaitu materi kelas 11. Kita akan melakukan perbandingan cara mencari titik berat secara praktik dan juga secara teori. Yang pertama adalah mistar atau penggaris. Yang kedua adalah pembolong kertas yang akan kita gunakan untuk membuat lubang pada bangun bidang datar yang telah kita buat. Kemudian yang ketiga adalah paku kertas. Kemudian yang keempat adalah benang jahit. Yang kelima adalah kertas kambing sebanyak 2 lembar, dan jangan lupa kita menyediakan 1 lembar kertas HPS putih sebagai lembar kerja kita. Dan yang terakhir adalah alat tulis berupa pena yang dapat kita gunakan sebagai pemberat dalam praktik. Selanjutnya kita bentuk kertas kambing menjadi bangun bidang datar seperti pada gambar yang ada di video. Di sini kita menggunakan ukuran persegi panjang dengan panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi segitiga sepanjang 15 cm. Untuk ukuran dalam tugas lembar kerja siswa dapat dilihat di deskripsi yang ada pada video di bawah. Setelah dibentuk bangun seperti pada gambar yang ada di video ini, jangan lupa untuk melapisi kertas kambing tersebut dengan menggunakan kertas HPS putih. Tujuannya adalah agar mempermudah kita dalam melukiskan garis titik berat pada saat praktik. Dan langkah terakhir, kita membuat lubang pada sisi tepi yang ada pada bangun bidang datar yang telah kita buat. Di sini kita menggunakan 4 lubang. Dalam praktik minimal kita bisa menggunakan 3 lubang. Langkah berikutnya adalah kita membuat gambar bangun bidang datar yang telah kita buat pada selembar kertas HPS. Kertas ini kemudian akan digunakan sebagai lembar kerja siswa seperti pada gambar berikut ini. Baik, dari gambar yang telah kita buat, kita bagi bangun bidang datar tersebut menjadi 2 bagian, yaitu bangun yang pertama yaitu persegi panjang, bangun kedua adalah bangun segitiga. Dari sini kita akan mencari berapa besar titik berat pada bangun bidang datar ini secara teori melalui perhitungan. Kita lihat untuk yang pertama, bangun persegi panjang, kita tahu bahwa luas itu dicari dengan cara panjang kali lebar, yaitu 20 kalikan 10, hasilnya sama dengan 200 cm pangkat 2. Kemudian Y1 itu dicari dengan cara kita bagi lebar dari persegi panjang tersebut, yaitu 10 bagi 2, jadi dapatnya 5 cm. Selanjutnya kita akan mencari titik berat pada bangun segitiga. Nah, untuk bangun segitiga, langkah pertama kita cari dulu luasnya, yaitu setengah dikali dengan alas 20 cm dikalikan dengan tinggi segitiganya, yaitu 15 cm. Kita dapat luasnya sebesar 150 cm pangkat 2. Nah, untuk titik berat pada segitiga, kita mengikuti rumus bahwa rumusnya adalah sepertiga dari tinggi segitiga. Nah,
Karena bangun yang kedua ini berada di atas, ya, jangan lupa kita tambahkan dengan 10. 10 itu adalah panjang dari bangun yang di bawahnya. Jadi hasilnya didapat 15 cm. Nah, setelah kedua titik berat pada bangun ini kita dapat, maka kita masukkan ke rumus seperti ini. Oke, kita cari Y0, kemudian kita masukkan nilai. Nah, didapat hasil akhirnya adalah untuk titik berat kedua bangun tersebut kita dapatkan Y0-nya sebesar 9,28 cm. Jadi titik berat bangun tersebut, ya, yaitu terdiri dari bangun persegi panjang dan juga bangun segitiga, kita dapatkan titik beratnya sebesar X0, Y0 yaitu 10,9,28. Untuk X0-nya didapat nilai 10, itu kita tidak perlu melakukan perhitungan. Itu bisa dicari dengan cara kita bagi dari panjang sumbu X ini sebesar 20 cm, kita bagi 2. Jadi dapatnya X0-nya adalah 10 cm. Dan untuk Y0-nya kita cari melalui perhitungan dan kita dapat nilainya adalah 9,28. Oke, itu adalah cara mencari titik berat secara perhitungan melalui teori yang telah kita pelajari. Langkah selanjutnya kita akan mencari berapa besar titik berat secara praktik. Mari kita ikuti langkah berikutnya. Akan melakukan pengukuran secara praktik melalui langkah-langkah berikut ini. Mari kita ikuti. Yang pertama, kita ambil dulu bangun bidang datar yang telah kita buat seperti ini. Kemudian dari bangun bidang datar pada gambar yang ada, kita bisa melihat di sini sudah terbentuk 4 titik. Ya, 4 lubang, 1, 2, kemudian ini 3, ada 4. Nah, dalam melakukan pengukuran secara praktik, mencari titik berat, garis titik berat, minimal kita menggunakan 3 titik. Nah, hari ini kita menggunakan 4, tujuannya agar waktu kita mencari garis titik berat pada bangun bidang datar ini akan mendapatkan titik berat yang lebih tepat. Oke, kita ikuti langkah-langkah kerjanya seperti ini. Yang pertama, kita ambil paku kertas, kemudian kita tancapkan pada titik yang pertama seperti ini. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini akan terbentuk sebuah garis titik berat. Kita tandain titik yang pertama, yaitu di sini 1, kemudian di sini 1. Oke, kemudian kita lanjutkan ke titik yang kedua, kita putar bangunnya seperti ini. Oke, kita tancapkan kembali, sama seperti langkah sebelumnya, kita tandain 1, kemudian ini 1. Kemudian selanjutnya kita beralih ke titik yang ketiga seperti ini. Oke, kemudian kita tandain ini 1, ini 1. Dan yang terakhir, titik yang terakhir seperti ini. Oke, kita tandain. Nah, dari hasil praktik yang kita lakukan untuk mencari titik berat, kalau kalian perhatikan di sini sudah kita tandain beberapa titik.
ya. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat. Kemudian dari titik yang telah kita tandai, kita akan menggunakan penggaris, kita akan mencari garis titik berat menggunakan penggaris. Nah, nanti akan terbentuk satu titik berpotongan, ya, satu titik berpotongan dari keempat titik yang telah kita buat. Nah, disitulah akan terbentuk titik berat bangun bidang datar tuh. Oke, kita ikuti langkah berikutnya dalam mencari titik berat pada bangun bidang datar. Langkah selanjutnya adalah kita hubungkan semua titik yang sudah kita tandai tadi dengan menggunakan penggaris. Lalu setelah semua titik kita hubungkan, maka akan terbentuk satu titik potong. Nah, inilah titik yang kita namakan sebagai titik berat dari bangun bidang datar ini. Lalu kita ukur dengan menggunakan penggaris, akan didapatkan nilai X0 itu sebesar 10 cm, sedangkan nilai Y0 kita ukur akan didapatkan nilai sebesar 9,3 cm. Lalu kita tuliskan nilainya. X0 sama dengan 10 cm, Y0 sama dengan 9,3 cm. Lalu kita bandingkan hasil pengukuran secara praktik ini dengan hasil perhitungan secara teori. Dari perhitungan secara teori kita dapatkan nilai X0 sama dengan 10 cm, Y0 kita dapatkan nilai 9,28. Nah, kalau kita lihat bahwa baik perhitungan secara teori maupun pengukuran secara praktik, kita dapatkan nilai yang tidak jauh berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa baik perhitungan secara teori maupun pengukuran secara praktik, kita sudah melakukan langkah yang benar dan tepat. Baik, itu saja video pembelajaran pada hari ini, yaitu cara mencari titik berat pada bangun bidang datar berikut, baik secara teori maupun secara praktik. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Sampai berjumpa kembali.